Saudara-saudara, ini saya berada di simpang sawahan yang diberitakan sebelumnya kira-kira 10 hari yang lalu kabelnya kabel traffic light maksud saya dicuri, digergaji dan dicuri oleh penjahat, orang maling. Jadi sekarang anggota Disub berupaya menyambung kabel. Jadi kejadian pencurian ini dimulai kira-kira 3 minggu yang lalu di simpang Lamun Ombah, Jalan Khatib Sulaiman. Kemudian menyusul 2 minggu sesudah itu di simpang sawahan ini. Kemudian 2 hari yang lalu kembali digergaji dan digulungnya kabel yang di simpang Lamun Ombah itu, yang Khatib Sulaiman. Ini keterlaluan sekali. Fasilitas untuk kepentingan umum, betapa berbahayanya simpang-simpang kita tanpa traffic light. Tapi yang namanya penjahat maling ini tak peduli keselamatan orang. Cukup rumit menyambungnya karena kabel banyak dalam satu kabel yang besar itu terdiri kabel-kabel yang kecil itu satu-satu harus disambung, kemudian harus dicek ya. Iya, bisa Pak. Karena nanti warnanya tidak gampang juga, nanti kacau balau malah lampunya kalau tidak jelas sambungan kabelnya. Harus hati-hati juga membukanya karena itu dilapisi baja, seng baja, karena tajam, bisa-bisa luka-luka tangan. Yud, ada gergaji masih Yud. Jadi enggak sama genset turun le. Enggak juga genset. Gensetnya turun le. Khusus di simpang sawahan ini memang terpaksa kabelnya melintasi selokan ini yang lebar ini, dan sebenarnya sudah dipasang pipa, tapi dasar maling ya
nggak peduli dia digergajinya juga pipa itu. Nah, sekarang kita akan coba semaksimalnya mungkin. Bila perlu pipanya di daerah pinggir ini kita lapis 2, kita beri lap istilahnya, tinggal 2 lapis. Pipa ini tinggal lebih sulit untuk menggergajinya. Jadi maling ini tidak menggergaji pipa ini, pelindung ini, tapi dibongkarnya dengan linggis adalah trotoar ini. Nampaknya maling ini sudah menggergaji juga pipa yang satu lagi. Kabel ini cukup punya pelindung. Kalau ini udah bentuk serat-serat baja sebelum kabel yang sebenarnya di tengah-tengah. Kalau yang tadi dilapisi semacam plat baja seperti seng. Nah, kalau ini rabut. Tapi ya dengan gergaji besi tentu saja bisa putus. Bukan hanya kabel yang dicurinya, pipa yang membentang selokan ini panjang 9,5 meter juga dibawanya oleh maling ini. Artinya dia beroperasi barangkali pakai becak atau pakai, ya mungkin sekarang banyak becak motor, karena selain dari kabel juga pipa ini dilarikannya. Nah, sekarang kita ganti.
digergajinya. Kemudian tidak jadi diteruskan. Apakah memang dia ada orang ketahuan, orang lewat atau apa? Nah, yang bersangkutan melakukannya, yang kami duga adalah pagi-pagi subuh dia melakukan ini, atau tidak keburu. Tapi ini nampaknya kabel PLN. Ya, tidak tahu kita apakah nanti akan berulang, dia akan menggergaji yang ini juga. Saya berada di simpang Lampung Ombak yang kabelnya di bawah gorong-gorong ini sebulan yang lalu dicuri. Kemudian kita sudah atasi penyambungan kabelnya, sehingga lampu lalu lintas di simpang ini sudah hidup beberapa waktu yang lalu. Kemudian 2 hari yang lalu mati lagi lampu lalu lintas di simpang Rumah Makan Lampung Ombak karena dicuri lagi kabel yang di bagian utara dari simpang ini. Benar-benar keterlaluan maling ini. Begitu membahayakan simpang yang begitu ramai tanpa ada pengaturan traffic light. Ini benar-benar tidak ada rasa sedikit pun dari maling ini. Bagaimana kepentingan umum dikorbankannya demi tidak seberapa harga jual dari kabel tersebut. Nah, ini kabel yang diputusnya, tapi menyebabkan mati lampu lalu lintas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi seolah setelah kawan-kawan melakukan perbaikan penyambungan yang dicuri di sawahan, nanti akan kita perbaiki juga yang di simpang Lampung Ombak ini. Harap pengertian dari para pengendara, berhati-hati saja jika lampu lalu lintas kita belum hidup.